kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia U20 kalah telak dengan skor 0-3 atas Iran pada laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium China. Meskipun telah menjalani persiapan matang, termasuk serangkaian latihan intensif dan uji coba internasional, performa Garuda Muda di lapangan ternyata masih belum mampu mengimbangi kekuatan tim lawan. Para pemain muda masih sering kebingungan dan grogi membuat gaya permainan mereka jauh tertinggal. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia U20, terutama karena dalam kompetisi ini pertandingan fase grup hanya akan digelar 3 kali. Artinya, setiap pertandingan adalah laga krusial yang wajib dimenangkan. Berkat kekalahan ini, Coach Indra Syafri sampai panen hujatan. Garuda Muda dinilai sangat buruk dalam hal marking dan defensif sehingga banyak orang sampai mempertanyakan kapasitas Coach Indra. Lantas, apakah yang membuat Coach Indra panen hujatan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum Piala Asia U20 2025 dimulai, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebenarnya telah menetapkan target yang realistis bagi Timnas Indonesia U20, yaitu untuk lolos ke fase perempat final. Pencapaian ini diharapkan nantinya dapat membuka jalan bagi Garuda Muda supaya bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 di Chile. Erick Thohir menekankan pentingnya fokus dan mental juara kepada para pemain, serta berharap mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk meningkatkan performa permainan. Erick juga optimis Timnas U20 cukup kuat untuk mencapai target tersebut. Target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Saya optimis Garuda Muda kita mampu berjuang dan menjaga persaingan agar lolos ke level yang lebih tinggi di Piala Dunia U20 2025 di Chile, ujar Erick Thohir. Sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20, PSSI juga bahkan sempat menggelar turnamen bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia mengundang 3 negara kuat untuk berlaga, antara lain Suriah, Yordania, dan India. Pertandingan yang digelar dari 24 hingga 30 Januari 2025 ini tentunya bertujuan untuk memberikan pengalaman bertanding internasional bagi Garuda Muda sebelum berlaga di Piala Asia U20. Dengan partisipasi dalam Mandiri U20 Challenge Series 2025, diharapkan Timnas Indonesia Muda dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi fase grup Piala Asia U20. Pengalaman melawan tim-tim dengan gaya permainan berbeda juga akan membantu mereka dalam mengasah strategi dan mentalitas bertanding. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk memotivasi para pemain mencapai target yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menargetkan Garuda Nusantara untuk mencapai perempat final di Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri justru punya keyakinan lebih tinggi terhadap kemampuan anak asuhnya. Menurut Indra, Garuda Muda sudah punya bekal yang cukup dan akan mampu melangkah hingga ke babak semifinal, yang sekaligus akan memastikan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Tapi target saya pribadi, karena ini sudah yang ketiga kali, mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya dan untuk ketiga kali ini kita bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebenarnya target itu kan hampir semua orang targetnya harus yang terbaik. Kalau ditanyakan ke masyarakat apa targetnya, pastikan juga lolos ke Piala Dunia U20 2025 dan saya juga punya target itu, ujar Indra Syafri. Bukan sekedar omong kosong Football Lovers, keyakinan Coach Indra ini juga didasarkan pada perkembangan positif tim selama masa persiapan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Salah satu momentum yang meningkatkan kepercayaan diri Indra Syafri adalah kemenangan telak 4-0 atas India dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025.
Meskipun sebelumnya sempat mengalami 2 kekalahan, hasil positif melawan India menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda. Kemenangan ini tidak hanya menambah moral tim, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan oleh Indra. Menjelang laga perdana di fase grup Piala Asia U20 melawan Iran, Indra Syafri bahkan menegaskan bahwa timnya telah menyiapkan rencana permainan yang matang. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Indra yakin timnya mampu mengatasi perlawanan Iran dan meraih hasil optimal. Alhamdulillah, saat persiapan terakhir kita menjelang pertandingan pertama melawan Iran berjalan dengan baik. Kita sudah matangkan game plan dan optimistis untuk meraih poin di laga tersebut, ujar Indra Syafri. Meskipun telah melakukan persiapan intensif, sayangnya Timnas Indonesia U20 tetap menelan kekalahan 0-3 dari Iran pada laga perdana grup C Piala Asia U20. Dalam pertandingan tersebut terlihat jelas bahwa para pemain kerap mengalami kebingungan. Mengutip data dari Detik Sport, Iran mencatatkan 64% duel udara, sementara 56% penguasaan bola juga dimenangkan oleh mereka. Dengan catatan 85% akurasi umpan, Iran jelas lebih unggul. Berkat kekalahan ini, Indonesia kini berada di posisi juru kunci grup C dengan torehan sebanyak 0 poin. Situasi ini semakin menyulitkan langkah Garuda Muda untuk lolos ke babak selanjutnya, mengingat hanya ada 3 pertandingan di fase grup. Jika di pertandingan selanjutnya Indonesia hanya raih 1 poin, maka besar kemungkinan Garuda Nusantara akan pulang lebih awal. Meski banyak pihak yang menilai penampilan Garuda sangat buruk, namun Coach Indra tetap memuji performa anak asuhnya. Menurutnya, Garuda Muda bermain tidak terlalu buruk, hanya kurang antisipasi umpan silang saja. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami kurang dalam antisipasi untuk umpan-umpan silang Iran. Selain itu, antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 kami kurang. Sebenarnya kita punya kecepatan dan kesempatan untuk melakukan serangan balik, bahkan ada beberapa kali bisa membuat peluang. Namun sayang kami tidak bisa memanfaatkannya. Setelah ini kita akan evaluasi tim dan fokus siapkan strategi untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, ujar Indra Syafri. Menanggapi hasil buruk dan komentar yang seperti itu, netizen Indonesia pun beramai-ramai terjun ke media sosial. Tujuannya tidak perlu ditanyakan lagi. Para pendukung yang marah dengan tegas mengkritik kinerja pelatih Indra Syafri. Bahkan ada yang sampai menyebutnya pelatih miskin taktik. Netizen yang marah bahkan sempat mengungkit kasus pemecatan Sintayong dan meminta Erick Thohir melakukan hal yang sama. Timnas U20 0, Iran 3 di bawah Indra Syafri atau Syafriola dengan tisi panjang menghabiskan uang rakyat ternyata hasilnya hancur lebur. Miskin taktik dan strategi. Erick Thohir pecah di tengah jalan kayak Sintayong dong biar adil, tulis salah seorang netizen. Football lovers, kekalahan dari Iran memang menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Tetapi justru disinilah pentingnya evaluasi dan dukungan. Kita sebagai supporter seharusnya bisa lebih bijak dalam memberikan kritik. Bukan berarti tidak boleh mengomentari kinerja tim, tetapi kritik yang membangun jauh lebih bermanfaat dibanding hujatan tanpa solusi. Daripada sekedar menyalahkan Indra Syafri atau pemain, lebih baik memberikan saran yang rasional dan realistis. Ingat, tim ini masih berkembang dan butuh dukungan moral agar bisa bangkit di laga berikutnya. Tentu, evaluasi mendalam perlu dilakukan, terutama dalam hal taktik, organisasi permainan, dan mental bertanding para pemain. Jika memang ada skema yang kurang efektif, tidak ada salahnya beradaptasi dan mencari strategi baru yang lebih sesuai dengan lawan. Selain itu, komunikasi antar pemain harus ditingkatkan agar koordinasi mereka lebih baik di lapangan. Kesalahan dalam passing, marking, dan penyelesaian akhir harus menjadi fokus utama dalam sesi latihan ke depan. Kekalahan bukanlah akhir segalanya, tetapi harus menjadi motivasi untuk tampil lebih baik. Dalam sepak bola, mentalitas juara sangatlah penting. Jika terlalu lama terpuruk dalam kekalahan, maka performa di laga selanjutnya bisa makin buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap optimis, belajar dari kesalahan dan memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan berikutnya. Jika terus terpecah karena hujatan dan kritik yang tidak membangun, maka harapan untuk bangkit akan semakin sulit terwujud. Kini, saatnya mendukung Garuda Muda dengan semangat positif, memberikan saran yang objektif dan percaya bahwa kita bisa berkembang lebih baik ke depannya.
Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai timnas Indonesia U20 yang kalah melawan Iran. Bagaimana menurut kalian? Apa yang perlu dikoreksi dari Garuda Muda arahan Indra Syafri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.